Yesus menggenapi perkataan Yakub setelah 1900 tahun. Allah Israel adalah Allah. Akulah Mesias. Sejak zaman raja-raja, orang Israel dan orang Samaria sudah saling membenci. Orang Samaria adalah orang Israel yang kawin campur dengan bangsa-bangsa Asyur setelah Israel diangkut dan dibuang ke Babel pada tahun 722 sebelum Masehi. Sekembalinya dari pembuangan, kemudian kebanyakan mereka menetap di wilayah kota Nablus atau kota Sikem kuno, tepi barat sekarang disebut Palestina. Kilas sejarah singkat tentang sumur Yakub di Alkitab. Setelah Yakub berdamai dengan Esau kakaknya, Yakub beserta anak-anak dan istri-istrinya melanjutkan perjalanan dan membeli tanah di daerah Sikem, di mana dia membuat sumur Yakub dan mendirikan mezbah, menamainya Allah Israel ialah Allah. Mezbah ini adalah nubuat gambaran pertama akan kemah suci dan bait suci ke depannya. Dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya dari anak-anak Hamor, bapa Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Selanjutnya nama daerah Sikem ini berganti nama menjadi Samaria di zaman raja-raja. Setelah kematian Salomo, Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Perpecahan ini adalah akibat dosa-dosa Salomo yang pada masa tuanya menyembah dewa-dewa asing dari istri-istrinya. Allah menghukum Israel atas perbuatan Salomo. Israel terkoyak menjadi dua kerajaan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Israel terkoyak menjadi dua kerajaan yang saling membenci, saling berperang. Kitab Raja-Raja menuliskan detail peristiwa-peristiwa pertempuran antara dua kerajaan ini. Dua kerajaan itu adalah satu, kerajaan Israel bagian utara dengan ibu kotanya Samaria. Disebut bagian utara yang mencakup wilayah tepi barat Palestina sekarang. Samaria adalah kota Sikem tempat Yakub membeli sebidang tanah tadi di awal. Sekarang nama itu telah berganti menjadi Nablus, yakni lokasi sumur Yakub yang sekarang. Dua, kerajaan Yehuda bagian selatan dengan ibu kota tetap di Yerusalem. Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Inilah sumur Yakub yang awalnya digali oleh Yakub sedalam 41 meter di sebidang tanah di Sikem yang dibelinya tadi. Sekarang terletak di ruang bawah tanah sebuah gereja ortodoks Yunani, masih terpelihara dengan baik setelah 5.000 tahun. Ke sumur inilah Yesus datang menghidupkan kembali peristiwa Yakub lewat meminta air kepada perempuan Samaria. Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini memiliki arti mendalam di baliknya. Kita bisa mendengar jawaban sinis dari perempuan ini, menunjukkan permusuhan yang terus berlanjut antara orang Samaria dan orang Yahudi. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Yesus membuka percakapan tentang meminta air kepada wanita itu untuk memancing reaksi yang keluar dari perempuan Samaria terhadap orang Israel, yakni permusuhan dan rasa benci. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kita bisa mendengar nada ketus, kebencian yang keluar dari perempuan Samaria itu kepada orang Yahudi. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup.
Disinilah kita mulai mengerti Yesus adalah Mesias, karena ia memberitahu perempuan Samaria itu bahwa ia datang untuk memberikan air hidup kepada dunia, baik orang Samaria dan orang Yahudi. Perempuan itu mulai melunak. Rasakan nada bicaranya. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Kedalaman sumur kuno ini menjadikannya salah satu catatan Alkitabiah paling otentik dan akurat yang dituliskan Yohanes, karena sesuai dengan apa yang disampaikan perempuan Samaria itu, bahwa sumur itu dalam. Dan memang dalam. Sumur itu memiliki kedalaman 41 meter, masih berisi air dan bisa ditimba. Berlokasi di Sikem kuno, Samaria, kota ini sekarang disebut Nablus, dekat dengan tanah yang dibeli Yakub dari Bani Hamor di Sikem di awal tadi. Sumur ini terletak di dekat kaki gunung Gerizim, tempat di mana saat itu orang-orang Samaria menyembah Allah. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Perempuan Samaria itu terdengar jelas bukanlah wanita yang setia. Dia mencoba berdusta kepada Yesus bahwa dia tidak memiliki suami. Untuk apa dia berdusta mengaku single kepada seorang lelaki yang baru dikenalnya? Tapi Yesus tahu dan mengungkap dustanya bahwa dia memiliki 5 suami dan 1 selingkuhan. Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Perhatiin gak gaya bicara Yesus? Elegan. Diketusin, Yesus menjawab berdiplomasi namun to the point. Didustai, Yesus menjawab tanpa emosi tapi membuka fakta. Detail-detail percakapan yang terkesan biasa seperti ini memiliki arti yang dalam di baliknya. Jelas jawaban yang keluar bukanlah tipikal jawaban seorang lelaki pada umumnya. Pernyataan Yesus, "Akulah Mesias." Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Kedatangan Yesus ke sumur ini bukanlah kebetulan tapi rancangan Allah yang mengandung nubuat sempurna. Di sumur inilah nanti Yesus menyatakan diri sebagai Mesias dengan jelas. Kalau kita amati, sumur ini biasa saja seperti kebanyakan sumur lainnya, berusia sekitar 5.000 tahun, telah bertahan melewati ujian berbagai musim waktu. Bayangkan selama itu jugalah Allah mempersiapkan rencana Yesus datang ke sumur itu untuk memberitakan dialah air hidup yang dapat kita terima melalui iman. Yesus menggenapi pernyataan Yakub, Allah Israel ialah Allah, saat dia berbicara dengan perempuan Samaria. Di sumur inilah Yesus memberikan salah satu perkataan paling jelas bahwa dialah Mesias. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Sumur ini adalah salah satu tempat yang paling pasti di mana Yesus pernah datang ke tempat ini dan mengatakan dialah Mesias. Sejak zaman Yakub ke zaman Yesus dan sampai hari ini, sumur ini masih dalam kondisi berisi air dan bisa ditimba, menjadi saksi bisu akan kehadiran Mesias di sumur itu.